Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Afrian Septriadi akan akan sharing, memaparkan tugas semester dari mata kuliah akuntansi manajemen. Tugasnya ada dua, yang pertama mengerjakan soal alokasi biaya dengan metode direct labor cost, dan yang kedua ABC cost. Terus yang kedua yaitu buat makalah. Saya akan mencoba memaparkan semuanya. Mudah-mudahan tidak memakan waktu yang lama ya. Singkat-singkat aja. Kita langsung aja masuk ke soal pertama. Nah, di sini sebagai dasar perhitungan kita bisa lihat sama-sama. eh Elegan dan Vina masing-masing itu memproduksi 3.000 unit. Kemudian biaya direct labor cost-nya itu untuk Elegan sebesar $9.000 dan Vina sebesar $3.000. Nah, keduanya ini masing-masing punya biaya material yang langsung itu sebesar $3.000. Nah, untuk jam setup keduanya ini sama, yaitu 100 jam, tapi untuk jam mesinnya Elegan 500 jam dan Vina 4.500 jam. Kemudian, biaya overhead di sini kita bisa lihat bahwa untuk eh, setting peralatan ini $3.000, kemudian untuk pemrosesan dengan mesin itu $18.000 dan total biaya overhead $21.000. Oke. Nah, jadi untuk menghitung biaya dengan metode direct labor cost ini, yang pertama itu adalah kita menghitung total biaya tenaga kerja langsung, yaitu bisa kita lihat sama-sama sebesar $12.000. Kemudian dari jumlah ini, Elegan menyumbangkan 75%-nya, dan Vina hanya menyumbangkan 25%-nya. Nah, dengan presentasi ini, biaya overhead $21.000 yang tadi, Elegan mendapatkan alokasi 15.750, sedangkan Vina itu 5.250. Nah, setelah dialokasikan biaya overhead, maka total produk yang dihitung itu untuk Elegan ini $9.000 tenaga kerja, ditambah $3.000 bahan baku, dan $15.750 biaya overhead, maka totalnya menjadi total cost-nya itu sebesar $27.750. Nah, untuk Vina sendiri total biayanya $11.250. Nah, jadi dialokasikan per unitnya itu, unitnya tadi kita lihat di atas ya, itu 3.000 ya. Iya benar, 3.000 unit benar. Jadi biaya per unitnya itu untuk cost per unit elegan itu $9,25 untuk elegan, sedangkan untuk Vina ini $3,75. Oke, kita masuk metode kedua, yaitu metode ABC. Nah, metode kedua ini adalah pendekatan berbasis aktivis atau ABC. Nah, kita bisa lihat biaya setting dialokasikan berdasarkan jam setup, karena total jam setupnya ini sebanyak 200 jam. Dan tarifnya itu menjadi 15 dolar per jamnya. Kemudian Elegan dan Vina ini masing-masing menggunakan 100 jam, sehingga biaya setting masing-masingnya itu sebesar $1.500. Oke, terus sementara itu untuk biaya mesin dialokasikan berdasarkan jam mesin, tarifnya itu $3,6 dengan alokasi 500 jam. Elegan mendapat Elegan ini mendapatkan $1.800 ya, teman-teman ya. Kemudian dan Vina menggunakan 4.500 jam dan memperoleh $16.200. Oke, sini aja nih. Oke, kemudian next. Oke, di sini analisis biaya menggunakan metode ABC.
Dengan menggunakan metode EBC ini, biaya untuk elegan $9.000 tenaga kerja, $3.000 bahan baku, dan 1.500 untuk untuk setting, dan $1.800 untuk mesin. Jadi totalnya $15.300. Ya, 15.300 atau 5,1, biaya per unitnya itu $5,1. Nah, untuk Vina sendiri itu total biayanya $23.700 atau $7,9 per unitnya. Oke, jadi untuk perbandingannya, jadi kita bisa bandingkan hasil dari kedua metode ini. Perbedaannya cukup signifikan ya. Metode berdasarkan direct labor cost ini menghasilkan biaya per unit yang lebih tinggi untuk elegan dan lebih rendah untuk Vina. Tapi sebaliknya, untuk metode ABC menunjukkan bahwa Vina ternyata menyerap jauh lebih banyak overhead karena menggunakan mesin yang dominan. Hal ini membuat hasil ABC dianggap lebih akurat. Jadi, dari hasil ini, ABC itu dianggap lebih akurat dalam mencerminkan konsumsi sumber daya aktual oleh tiap produknya, teman-teman ya. Oke, apa nih? Oke, jadi kesimpulannya di sini, oke. Nah, metode metode alokasi overhead itu sangat mempengaruhi hasil perhitungan biaya per unitnya. Jadi ABC ini menawarkan pendekatan yang lebih adil dan akurat dalam lingkungan produksi modern, terutama ketika konsumsi sumber daya berbeda antar produk. Jadi oleh karena itu, perusahaan itu disarankan mempertimbangkan penggunaan metode ABC untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan lebih efisien ya. Ini tadi hasil perbandingannya juga sama aja. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, intinya itu perusahaan itu disarankan mempertimbangkan untuk menggunakan metode ABC dalam pengambilan keputusan. Jadi, biar hasilnya lebih tepat dan efisien. Nah, seperti itu intinya dari soal nomor satu. Oke, selesai. Oke, untuk yang soal nomor satu selesai. Saya akan coba paparkan untuk eh, yang materi nomor duanya itu terkait dengan makalah ya. Oke, kita besarin dulu layarnya. Oke, oke. Nah, di sini saya akan coba memaparkan makalah yang saya pilih, yang saya ambil. Saya memilih judul yaitu Adaptasi Akuntansi Manajemen terhadap Perubahan Teknologi dan Regulasi Global di era Industri 5.0. Nah, Industri 5.0 ini merupakan era kolaborasi antara manusia dan teknologi canggih. Jadi seperti kecerdasan buatan ya, blockchain, otomatisasi. Nah, akuntansi manajemen di era ini nggak lagi cukup hanya menyajikan laporan keuangan, teman-teman, tapi harus mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, berbasis data, kompleks lah istilahnya ya. Nah, jadi oleh karena itu dibutuhkan adaptasi menyeluruh terhadap perubahan yang ada. Nah, gitu ya. Oke, ini adaptasi. Ini masih poin yang saya sampaikan tadi. Kemudian di sini kita akan masuk ke rumusan dan batasan masalah. Nah, rumusan masalah dalam makalah ini saya ambil yaitu bagaimana akuntansi manajemen beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan regulasi global. Jadi fokus kajiannya itu dibatasi pada tiga teknologi yang disruptif ya, yang utama ya teman-teman ya. Yaitu yang pertama artificial intelligence,
kemudian yang kedua blockchain, dan yang ketiga otomatisasi. Nah, serta pengaruh dan regulasi global yang menekankan pelaporan berkelanjutan seperti ESG, gitu ya. Kemudian di sini tujuan dan manfaat penelitian, ini saya ambil yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi adaptasi akuntansi manajemen di era industri 5.0. Nah, adapun manfaatnya ini yaitu memberikan wawasan baru kepada akademisi dan praktisi dan menjadi referensi pengembangan sistem akuntansi berbasis teknologi, serta diharapkan untuk bisa mendorong implementasi otomatisasi dan analitik data dalam akuntansi manajemen itu sendiri. Kemudian di sini metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang studi pustaka bentuknya ya. Nah, data ini diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku teks, laporan organisasi internasional, publikasi yang relevan, hmm, publikasi-publikasi yang relevan dengan teknologi, serta regulasi dalam praktik akuntansi manajemen. Oke, kemudian pentingnya akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Oke. Jadi akuntansi manajemen ini adalah sebuah proses penyusunan informasi keuangan dan non keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan manajerial, teman-teman. Jadi tujuannya itu nggak hanya efisiensi biaya, tapi juga menciptakan nilai dan arah strategi organisasi. Jadi peran akuntansi manajemen ini menjadi semakin penting dalam era digital saat ini, gitu ya. Jadi perannya itu justru semakin penting, semakin punya poin, gitu ya. Kemudian terkait dengan industri 5.0. Nah, industri 5.0 ini merupakan lanjutan dari revolusi industri 4.0. Nah, fokusnya adalah integrasi antara teknologi canggih dan keterlibatan manusia dalam menciptakan solusi yang personal, berkelanjutan, dan bernilai tambah. Nah, disinilah akuntansi manajemen harus berevolusi, teman-teman. Jadi nggak hanya sebagai pencatat biaya, tetapi sebagai pengarah dari keputusan strategis. Oke, kemudian terkait dengan peran teknologi dalam disruptif dalam akuntansi. Nah, teknologi disruptif ini dalam akuntansi ini mencakup artificial intelligence yang digunakan untuk atau AI ya, zaman sekarang yang lebih dikenal banyak orang itu AI yang digunakan untuk analisis prediktif dan otomatisasi laporan, blockchain yang memastikan transparansi dan keandalan data. Nah, jadi serta otomatisasi proses atau robotic process automation yang meningkatkan efisiensi. Nah, jadi ketiganya ini mengubah peran akuntan itu tadi menjadi lebih analitis dan strategis, teman-teman. Kemudian regulasi global dalam pelaporan berkelanjutan. Nah, jadi selain teknologi, regulasi global juga mengalami perkembangan yang sangat pesat sekarang ini. Jadi standar internasional seperti IFRS, ISSB, dan prinsip ESG mewajibkan perusahaan melaporkan aspek keberlanjutan dan dampak sosial. Nah, jadi hal ini menuntut sistem akuntansi yang mampu menyajikan laporan, jadi nggak hanya finansial, tapi juga kinerja lingkungan dan sosial dari perusahaan itu sendiri. Kemudian, terkait peran AI dalam transformasi akuntansi modern, AI ini memungkinkan proses pencatatan, analisis, hingga pelaporan dilakukan secara otomatis dan real time. Nah, AI juga membantu akuntan dalam membuat prediksi, mengenali pola pengeluaran abnormal, serta menyusun anggaran berbasis data. Nah, jadi peran akuntan tadi itu berubah menjadi penasihat strategis yang didukung dengan teknologi.
Oke, kemudian terkait dengan peran blockchain dalam meningkatkan transparansi informasi. Nah, blockchain ini membawa revolusi dalam sistem pencatatan transaksi ya. Jadi dengan menggunakan sistem ledger digital yang nggak dapat diubah dan nggak bisa diakses secara real time, jadi blockchain ini memastikan integritas dan transparansi data keuangan. Jadi ini penting sekali dalam pelaporan internal dan evaluasi kinerja yang objektif nantinya. Begitu. Kemudian terkait dengan otomatisasi proses akuntansi dengan RPA dan ERP. Jadi, otomatisasi ini memungkinkan aktivitas seperti pengumpulan data, alokasi biaya, dan pelaporan yang dilakukan tanpa intervensi manual. Jadi, akuntan sekarang ini dapat lebih fokus pada fungsi analitis dan perencanaan. Jadi, hasilnya itu operasional ini menjadi lebih efisien, biayanya lebih berkurang, dan keputusan dapat diambil jadi lebih cepat. Kemudian kita masuk ke regulasi global dan peran ESG dalam laporan kinerja ya. Jadi regulasi seperti ESG dan CSRD, CSRD ini mendorong pelaporan kinerja yang nggak hanya mencakup aspek finansial aja, tetapi juga sosial, lingkungan, dan tata kelola. Jadi oleh karena itu, sistem akuntansi ini perlu disesuaikan agar dapat mengukur dan melaporkan indikator ESG secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Oke, kemudian tantangan dan strategi adaptasi dalam era digital. Oke ya. Nah, tantangan utama, tantangan utama nih dalam transformasi ini itu meliputi kurangnya kompetensi teknologi pada SDM, mahalnya investasi teknologi, ya benar sekali. Risiko kebocoran data, iya benar sekali, dan regulasi yang terus berubah. Nah, strategi adaptasi antara lain pelatihan keberlanjutan, kerjasama antar lintas departemen, kemudian adopsi teknologi secara bertahap dan integrasi SG dalam perencanaan bisnis. Nah, jadi dengan kemudahannya teknologi saat ini, memang benar kita jadi lebih mudah mengakses apapun, mencari apapun, mengerjakan apapun itu jadi lebih mudah dengan bantuan AI. Namun, tanpa kita sadari bahwa dengan mudahnya akses, tentunya dengan kemudahan akses dan data kita yang gampang untuk diinput, maka ini rentan untuk terjadinya kebocoran data, teman-teman. Jadi, untuk orang-orang yang tidak eh, bertanggung jawab itu bisa mengakses data-data orang lain dan menggunakannya. Begitu, teman-teman. Ya, namanya dunianya semua udah ada di online, data-datanya. Jadi, untuk orang yang memiliki kemampuan lebih, tentunya itu merupakan sebuah kesempatan untuk mencari keuntungan. Kemudian, kita sampai di kesimpulan dan saran dalam akuntansi manajemen. Oke, kesimpulannya di sini, akuntansi manajemen di era industri 5.0 ini harus melakukan transformasi menyeluruh untuk tetap relevan dengan dunia yang sekarang. Nah, teknologi seperti AI, blockchain, terus regulasi global ini menuntut perubahan sistem, peran, dan mindset akuntan manajemen. Nah, akuntansi ini bukan hanya alat administratif aja, tetapi penggerak dari strategi bisnis. Oke, kemudian untuk sarannya, jadi beberapa saran yang dapat diterapkan adalah yang pertama itu meningkatkan literasi digital bagi akuntan, kemudian mengadopsi teknologi dengan strategi yang tepat, kemudian memperkuat sistem pelaporan yang keberlanjutan dan membangun kolaborasi antar divisi. Nah, jadi dengan demikian akuntansi akuntansi ini akuntansi manajemen ini bisa jadi kekuatan utama dalam menghadapi disrupsi industri dan menavigasi masa depan bisnis secara keberlanjutan ya, teman-teman ya. Oke, kita udah sampai di ujung pemaparan saya. Sekian pemaparan saya untuk tugas semester soal
Pertama, ya terkait dengan menghitung biaya per unit dengan metode direct labor cost dan ABC cost. Kemudian yang kedua, makalah, pemaparan makalah dari bab 1 sampai bab 4 kesimpulan, yaitu makalah saya berjudul Adaptasi Akuntansi Manajemen Terhadap Perubahan Teknologi dan Regulasi Global di Era Industri 5.0. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan ilmu baru buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.